Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Nurfadilah dari Jurnalistik 4B dengan NIM 12040505079. Video ini saya buat sebagai tugas dari jawaban UAS pada mata kuliah Teori Komunikasi 2. Yang pertama, teori Spiral of Silence atau teori keheningan. Spiral dalam bahasa Inggris berarti perputaran, sedangkan silent berarti diam atau sunyi. Dari teori ini, konsepnya adalah seseorang akan cenderung menghindari isolasi publik, di mana ketika akan menyuarakan suatu ide, seseorang akan mengamati terlebih dahulu opini di sekitarnya. Ketika ia berada dalam kelompok mayoritas, maka ia akan percaya diri dan cenderung aktif dalam mengutarakan pendapatnya. Dan sebaliknya, ketika ia merasa dalam posisi minoritas, maka ia akan cenderung diam dan menyembunyikan pendapatnya. Yang kedua adalah teori agenda setting, di mana teori ini dapat dipahami sebagai pengaturan atau penyusunan suatu agenda, acara, atau kegiatan. Agenda setting adalah menciptakan public awareness dengan menekankan sebuah isu yang dianggap paling penting untuk dilihat, didengar, dibaca, dan dipercaya oleh media massa. Ketiga, teori ekologi media, yaitu studi tentang bagaimana suatu media dan proses komunikasi mempengaruhi persepsi manusia, perasaan, emosi, dan nilai teknologi yang mempengaruhi komunikasi melalui teknologi baru. Media teori ekologi berpusat bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari teknologi, dan teknologi akan selalu menjadi pusat bagi manusia. Penelitian yang terkait dengan tiga teori yang telah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu jurnal Hermeneutika pada tahun 2018 dengan judul penelitian Spiral of Silence Theory dalam pemilihan kepala daerah yang ditulis oleh Rahmawati, Yoga, dan Musahwi. Yang pertama yaitu permasalahannya. Pemilihan kepala daerah yang bersifat langsung mempengaruhi para calon untuk berusaha mendapatkan popularitas sehingga dapat mendulang suara dengan melakukan kampanye atau pengenalan diri ke masyarakat melalui media. Nah, media menjadi alat yang digunakan dalam mengarahkan segala pengetahuan dan sikap masyarakat untuk menentukan pilihannya pada saat pemilihan. Kemudian, permasalahan yang diangkat yaitu bagaimana Spiral of Silence Theory memandang bahwa orang-orang yang memiliki sudut pandang minoritas mengenai isu-isu publik ketika pemilihan umum akan tetap berada pada kondisi mereka, sedangkan mereka dibatasi oleh opini-opini yang menjadi mayoritas. Berikutnya yaitu metode penelitian yang digunakan adalah studi kualitatif dengan survei langsung dan studi literatur. Adapun teori yang digunakan yaitu sesuai dengan judulnya, teori Spiral of Silence atau teori spiral keheningan. Dan yang terakhir, keterkaitan antara teori dengan kajian dalam penelitian, yaitu teori ini mengkaji bagaimana individu atau kelompok minoritas dapat mengemukakan pendapatnya di ruang publik yang bisa saja berbeda dengan opininya. Dan terdapat dua kemungkinan. Pertama, apabila opini publik sesuai dengan opininya, maka ia akan cenderung percaya diri mengungkapkan opininya tersebut. Sedangkan apabila keadaan sebaliknya, yaitu opini publik tidak sesuai dengan opini pribadinya, maka seseorang akan cenderung diam. Nah, dalam penelitian ini, objek yang dikaji adalah sejauh mana sikap seseorang yang memiliki pendapat berbeda dengan opini publik. Nah, hasilnya yaitu ada yang mengikuti opini publik karena ketakutan akan isolasi dari orang-orang sekitar, ada pula yang bertahan dan tetap berada pada titik akhir dari proses spiral of silence tanpa memperdulikan segala ancaman dan isolasi dengan menunjukkan sikap diam dan tidak memilih apapun kepada lawan politik yang tidak dipilihnya. Yang kedua yaitu jurnal Mukasi pada tahun 2022 dengan judul penelitian yaitu Analisis Agenda Setting Pemberitaan MotoGP Mandalika pada RRI Mataram. Penelitian ini ditulis oleh Hayatun, Yulanda, Sandi, Lalu, dan Imade Putra.
Yang pertama permasalahannya yaitu bagaimanakah agenda setting pada pemberitaan MotoGP Mandalika di media radio RRI Mataram. Yang kedua, metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif atau disebut juga dengan data naratif, yaitu data dalam penelitian yang menjelaskan fenomena berdasarkan hal-hal yang umumnya tidak dapat dihitung. Yang ketiga yaitu teori yang digunakan sesuai judulnya yaitu teori agenda setting. Dan yang keempat keterkaitan antara teori dengan kajian pada penelitian, yaitu teori agenda setting menjelaskan mengenai bagaimana suatu media mengatur apa-apa saja berita yang disampaikan sesuai dengan hal yang dianggap paling penting oleh media tersebut. Dalam penelitian ini mengkaji bagaimana agenda setting yang dilakukan oleh media radio yakni RRI Mataram dalam menayangkan berita yang terkait dengan MotoGP Mandalika. Kemudian jurnal penelitian yang ketiga dan yang terakhir yaitu jurnal dari Universitas Lambung Mangkurat pada 2021 dengan judul jurnal yaitu Ekologi Media Televisi Swasta berdasarkan program informasi lokal di Kalimantan Selatan yang ditulis oleh Alika, Ahmad Bayu, dan Novaria Maulina. Yang pertama yaitu permasalahannya. Seiring berkembangnya teknologi, media televisi ini semakin banyak dan berkembang, baik itu televisi lokal maupun nasional, serta televisi swasta. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah bagaimana tingkat persaingan dalam memperebutkan sumber penunjang dan mengukur variasi sumber penunjang pada TV swasta lokal di Kalimantan Selatan, yaitu peneliti mengambil sampel pada 3 TV lokal yakni Banjar TV, Duta TV, dan Prima TV. Kemudian metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengumpulkan data selain melalui observasi, juga melalui pengumpulan dokumen program-program acara pada televisi tersebut serta wawancara dengan pihak televisi. Data yang terkumpul kemudian diolah dengan menggunakan rumus Naisbitt untuk menentukan kategori masing-masing media televisi, serta rumus Nais Overlap untuk menentukan tingkat persaingan dari 3 televisi lokal tersebut. Teori yang digunakan adalah teori ekologi media. Kaitan antara teori dengan kajian dalam penelitian yaitu analisis ekologi media mengungkapkan bahwa setiap media memiliki hubungan timbal balik dengan lingkungan penunjangnya. Menurut Kriyantono pada 2020 mengungkapkan bahwa ada 3 sumber utama yang menjadi sumber penunjang kehidupan media, yaitu model, jenis isi media, dan halayak sasaran. Nah, dalam analisis ekologi media televisi di Kalimantan Selatan ini, peneliti mengukur Naisbitt atau variasi sumber penunjang dan Nais Overlap atau tingkat persaingan dalam memperebutkan sumber penunjang tersebut dari sejumlah stasiun televisi yang telah disebutkan 3 tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.